Temanya, temanya apa temanya? Cuci gudang hati muda ikutlah Tuhan. Oke, next, yuk ganti pokoknya. Oke, baik. Bapak Ibu, malam hari ini kita punya kebiasaan kalau kita membaca kitab suci itu biasanya kiri dan kanan ganti-gantian. Malam ini kita punya acara spesial edisi ulang tahun. Kita bagi dua. Saya mau ngetes suara ya. Biasanya kalau peristiwa doa itu yang datang paling banyak ibu-ibu. Ya. Nah hari ini yang datang juga bapak-bapak, gitu ya. Kalau bapak ibu ingat di Injil Misa hari Minggu kemarin, ya cerita tentang Yesus melipat gandakan roti, ya 5 roti 2 ikan. Yang hadir orang laki-laki 5.000 orang. Ya. Itu kalau bapak satu punya istri satu, berarti berapa orang yang datang? 10.000. Bapaknya satu, ibunya satu, anaknya satu, berarti berapa? Itu nggak dicatat oleh kitab suci, ya. Itu. Bayangin kalau misalnya di tradisi di Timur Tengah, saya yakin nggak mungkin hanya bapak satu, istrinya satu, pasti istrinya banyak. Jadi malam ini kita ngetes ya. Baik, kita punya ayat-ayat ini, Bapak Ibu ya, kita akan baca bersama-sama. Ayat yang ganjil, ya ayat yang ganjil 47, 49, 50, seterusnya ganjil dibaca oleh ibu-ibu, ya dibaca oleh ibu-ibu. Ayat genap 48, 50 dan seterusnya dibaca oleh yang merasa bapak-bapak, ya termasuk saya, ya. Baik, jadi bapak-bapak punya PR ya, nggak boleh ngecek HP ya. Nah, hari ini kita semua harus lihat konsentrasi pada PowerPoint, ya. Kemudian yang ganjil dibaca oleh ibu-ibu. Oke, kita mulai ya. Kita baca ini renungan Matius 13 ayat 4753 dalam bacaan Injil kita hari ini. Bapak Ibu yang ikut misa tadi pagi atau yang punya di handphone Fresh Juice atau e-Katolik, ini baca hari ini yang ikut misa. Yang belum ikut misa nggak apa-apa. Kita sekarang sama-sama baca kitab suci bersama-sama ya. Yuk kita mulai dulu ayat ganjil dibaca oleh ibu. 1, 2, 3, silakan. Demikian pula kerajaan surga itu sama perkara yang dilakukan di laut, lalu mengumpulkan berbagai jenis ikan. 48, silakan Bapak. Setelah menemukan ikan di pantai, lalu duduklah mereka dan mengumpulkan ikan yang baik ke dalam pasu dan ikan yang tidak baik mereka buang. Monggo. Demikian juga pada akhir zaman, malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dan orang benar. Lalu mencampakkan orang jahat ke dalam dalam api. Di sanalah akan terjadi laparan dan angkat gigi. Mengertikan kamu semua itu? Mereka menjawab, ya kami mengerti. Lanjut. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, karena itu setiap ahli Taurat yang menerima pelajaran dari kerajaan surga itu seumpama tuan rumah yang mengeluarkan harta yang baru dan yang lama dari perbendaharanya. 53. Setelah Yesus Bapak Ibu, demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Baik, malam hari ini saya juga mengucapkan terima kasih untuk tim pujiannya tadi main keyboard tunggal bisa membawa untuk kita ikut. Terima kasih ya Pak ya, tadi dibantu juga ya tadi membawa pujian. Ibu-ibu di luar loh, ini masih nambah kursi terus loh ibu-ibu ya, lihat ini masih. Jadi ini nanti terus ini saya jadi takut ya toh. Ini sudah 5.000 bapak-bapak ini. Biasa sekali ya. Baik, kita balik ya. Jadi hari ini kita punya 2 tema, yaitu cuci gudang dan ikut Tuhan. Kenapa kok kita punya tema ini? Karena ketika saya menyiapkan ini, kita pasti punya kebiasaan apa? Seperti ini perumpamaan yang menarik. Karena apa? Seumpama pukat yang dilakukan mengumpulkan jenis ikan. Nah, Bapak Ibu, kita setiap orang pasti punya pengalaman yang sama. Biasanya kalau kita di akhir tahun pasti atau kita beli, kita cari harga barang yang murah. Betul? Nah, cuci gudang itu kita semua suka, ya cuci gudang. Apalagi kalau gudangnya toko yang bagus, ya. Kalau misalnya harga beli satu barang itu 5.000, cuci gudang
gudang biasanya 4,5 gitu ya. Tapi toko yang bagus mungkin harganya nggak lagi 4,5, tapi dinaikin 5.500, tapi dapat 2 gitu ya. Oke, saya ajak bisnis ya, ini kita main bisnis ya. Oke, orang Cino ya ngerti bisnis ya. Oke. Baik ya. Oke, Bapak Ibu, jadi kenapa kita bicara tentang cuci gudang dan ikut Tuhan? Karena Bapak Ibu, cerita tentang ikan ini mirip seperti kita semua yang hadir malam ini. Ya. Kita semua yang hadir di sini itu mirip seperti nelayan ini yang suka mengumpulkan banyak barang. Ya. Ini kita mulai masuk ke temanya. Saya yakin Bapak Ibu, ketika usia kita makin bertambah, biasanya apa? Kebiasaan kita mengumpulkan barang pasti akan lebih banyak. Saya pakai bahasa positif, mau nyusul ya, mengumpulkan barang. Betul ya. Kan saya masih muda ya, saya mengumpulkan barang. Nah, yang tua-tua monggo nyusul ya, monggo ya. Betul. Jadi saya pakai bahasa yang positif ya. Jadi kenapa? Karena kita suka mengumpulkan barang karena rasa aman. Ya. Apalagi Bapak Ibu, kita setelah COVID ya, Bapak Ibu kita semua mengalami. Ada yang sejak hari pertama COVID sampai hari ini belum kena, angkat tangan. Oh, belum kena loh ya? Belum ya? Wah, saya punya teman banyak, saya juga belum kena. Ya oke, tapi saya jangan dikenain ya, saya oke ya, oke terima kasih. Yang sudah vaksin COVID siapa? Angkat tangan. Sudah semua ya? Sudah semua. Oke baik, aman ya, oke baik. Bapak Ibu, kenapa kok kita punya kebiasaan suka mengumpulkan barang? Karena apalagi COVID, kita takut kalau kita barangnya kurang, itu kita pasti merasa nggak aman, gitu ya. Maka Bapak Ibu, kalau misalnya kita sudah punya barang 1, kita akan merasa kurang, pasti beli lagi 2, ya. Apalagi kalau dapat diskon, gitu ya. Diskon itu satu kata yang bukan cuma buat ibu-ibu loh ya, bapak-bapak juga sama ya. Diskon ini aku tuh kok bojoku ya toh, siapa tahu nanti perlu ya toh, ternyata ibunya juga beli ya toh, sabun, odol, tisu dan macam-macam, rinso, minyak goreng, kita semua butuh ya. Lalu apa yang menarik Bapak Ibu dari renungan kita? Oh ya sebentar, aku punya waktu berapa lama? Oh ya jangan terserah. Aku ditangkap ya. Oke, sampai jam 4 sampai jam 7. 45 menit dihitung dari yang tadi saya ngomong atau dari sekarang? Nah, tambah merah. Oke, baik ya, baik. Oke, jadi Bapak Ibu, cuci gudang itu adalah sesuatu hal yang paling kita tidak suka. Karena apa? Ketika kita membereskan hati kita, kelihatan yang jelek-jelek, gitu ya, yang kotor-kotor, biasanya kita bilang, nanti saja. Gitu ya. Nah, Bapak Ibu, kalau kita punya barang tadi istilahnya tadi ngumpulin barang atau nyusul itu tadi ya, kalau misalnya barangnya dipinggirkan satu, gitu ya, kita merasa alah eman, gitu. Siapa tahu saya butuh, gitu ya. Ini mulai nih, ibu-ibu senyum-senyum, saya punya teman banyak ya. Oke, baik. Jadi mengumpulkan barang itu wajar, gitu ya. Tapi kalau sudah lebih dari satu, lebih dari dua, lebih dari tiga, gitu ya, sama seperti ini, ya. Jadi dikatakan adalah orang yang mengumpulkan jenis ikan. Ada yang kecil, ada yang besar, macam-macam, ya, sama seperti kita. Lalu ditarik, lalu apa? Setelah itu dipisahkan orang jahat dan orang benar. Ayat 49. Waktu saya menyiapkan ini, ada orang pernah tanya sama saya, Romo, kenapa sih selalu ada orang jahat di dunia ini? Ya. Bapak Ibu baca berita kemarin Presiden Iran meninggal, ya. Tuh. Baru saja kita ngomong gencatan senjata, ya, Israel sama Palestina, gencatan senjata. Ada lagi yang mulai. Nanti cari damai lagi, mulai lagi, dan seterusnya. Ada orang tanya, kenapa sih selalu ada kejahatan di dunia ini? Gitu ya. Ya. Kenapa kok selalu ada sakit di dunia ini? Ya wajar, gitu ya. Kalau semuanya itu orang sehat, rumah sakit nggak laku, gitu ya. Dokter juga nggak laku. Gitu ya. Kenapa orang zaman dulu suka cari Yesus? Karena Yesus itu bisa menyembuhkan orang nggak cuma secara rohaninya, tetapi secara
fisik jasmani, enak cari Yesus itu, jangan dulu. Karena apa? Sakit dari atas kepala sampai kaki semua bisa disembuhkan Yesus. Punya masalah, cari Yesus. Anak punya masalah, suami punya masalah, cari Yesus, beres ya. Apalagi saya bisa membayangkan kalau Yesus punya WhatsApp gitu ya. Dia mesti akan sibuk banget balas satu-satu. Tuhan ya saya berkati kamu, kirim untuk semua gitu ya. Satu persatu, bayangkan kan. Apalagi ikut Tuhan, ya ikut Yesus bukan cuma sekedar sembuh secara jasmani dan rohani, tetapi apa? Kenyang. Ikut Tuhan itu kenyang. Minggu lalu tadi saya bilang mujizat 5 roti dan 2 ikan. Masih sisa 12 bakul. Kalau muridnya Yesus ada 12 orang, gitu ya, maka satu orang bisa, kalau bahasa Mandarin tapal, itu artinya bisa bawa pulang, bawa kresek pulang. Ya toh? Bayangin, ya ada 12 murid Yesus, satu orang bisa bawa kresek roti pulang, gitu ya. Kalau misalnya murid Yesus ada 5, mungkin dia bawa kresek 5. Murid Yesus 20, gitu ya. Jadi ikut Tuhan itu kenyang. Maka Bapak Ibu ingat, ketika Yesus sudah selesai, dia lihat banyak orang mau menjadikan dia raja, tetapi apa? Yesus pergi karena dia merasa bukan waktunya. Enak banget ikut Tuhan karena apa? Kita nggak perlu sengsara seperti sekarang. Cari kerjaan sulit, cari uang sulit, cari makan sulit. Udah ikut Yesus saja. Yesus ke Taiwan ikut, gitu ya. Yesus ke Purbalingga ikut, gitu ya. Yesus kemana ikut aja. Nanti ke Kleco, ke Boyolali, ke mana Sukoharjo ikut aja. Enak, kenapa? Sakit disembuhkan, lapar dikasih makan, punya masalah, sekarang kurang apa? Udah ikut aja Yesus dari pagi, siang, sore, malam. Udah ikut Yesus aja, gak usah kerja. Semuanya butuhin beres, ya toh. Gak usah kita mikirin apapun, beres. Tapi itu zaman Yesus dahulu. Kalau kita zaman sekarang nggak mungkin, Bapak Ibu, nggak mungkin. Kita perlu makan, kita perlu cari uang, ya. Karena apa? Itu untuk hidup. Maka Bapak Ibu, kalau kita hanya sekedar ikut persekutuan doa, ya, tetapi kita nggak mikirin keluarga, nggak mungkin, ya. Maka tadi saya tanya, ya kan, kita punya waktu sampai jam berapa? Kan kita nggak mungkin Bapak Ibu sampai jam 12 malam, ya toh? Bapak Ibu kan mesti pulang. Saya kan enak, saya jalan sudah masuk kamar tidur. Dan Bapak Ibu kan masih lanjut, ya toh? Harus istirahat, besok bekerja, mengasuh cucunya dan sebagainya, ya. Kita semua perlu hidup dan bekerja. Maka selalu akan ada kejahatan dan kebaikan. Kalau Bapak Ibu ingat di cerita yang lain, di perumpamaan, ketika ada ilalang, gitu ya, cerita ilalang dan gandum, para pekerja sudah tanya sama majikannya, majikan, kalau orang Mandarin bilang laupan, ya, laupan, boleh nggak yang jahat itu, yang apa ilalangnya kita pergikan? Lalu dia bilang, enggak usah, nanti biar aja tumbuh sama-sama. Nanti kalau sudah besar, baru nanti kita pisahkan. Bapak Ibu yang punya bisnis di sini, pasti kita selalu akan mikir itu selalu cari kerjaan ini yang banyak, yang cuannya banyak, yang kerjanya baik dan sebagainya. Kalau misalnya, ya, kita kan selalu cari, kalau bisa cari karyawan, ya karyawan yang benar semua. Karena ada kita cari karyawan yang ada yang nggak baik, enggak, kita tahu nggak baik, ya sudah suruh keluar. Gitu ya. Itu kebiasaan kita. Tetapi Yesus lain, biarin aja mereka nanti sampai besar, nanti baru kita pisahkan. Bapak Ibu, kita semua di sini sama. Dalam hidup kita pasti punya ada yang baik dan ada yang nggak baik. Itu tanda bahwa apa? Itulah kita manusia. Kita bukan malaikat. Kalau hari ini Bapak Ibu kita semua malaikat, pasti nggak akan duduk di kursi ini, ya toh? Bisa terbang, ya toh kan? Enak ya toh? Bisa terbang. Tutup mata udah sampai rumah, tutup mata lagi sampai sini, ya toh? Nggak perlu repot, ya kan, bisa terbang. Nggak perlu telepon Uber, Grab, ya, bisa nyari kendaraan, udah sampai terbang sana sini. Kita semua manusia dan kita semua punya kelemahan itu, ya. Jadi Bapak Ibu, itulah tanda bahwa kita pun seperti ini, ikan-ikan ini. Kita punya ikan yang baik dan ikan yang nggak baik, dan itu baru dipisahkan Tuhan ketika nanti di akhir zaman. Lanjut slide berikutnya. Oke, jadi di situ dikatakan mengeluarkan harta yang baru dari berbendara. Pertanyaannya adalah Bapak Ibu malam hari ini adalah, apakah saya mau mencuci hati saya lalu saya ikut Tuhan? Itu masalahnya. Karena apa? Mencuci, membersihkan kamar hati kita, itu yang pertama apa?
repot. Dan yang kedua itu membuat kita apa? Ketahuan bahwa kita punya luka-luka itu. Bapak Ibu yang sudah mengikut retret luka batin, ya toh, atau ikut pohon keluarga, atau yang tadi bisa berbahasa roh seminar hidup baru, atau yang pernah pergi ke entah lembah Karmel, Tumpang atau suster datang ke sini, kita pernah mengalami pembasuhan kaki, ya. Disitulah saat kita minta maaf, ya. Kita minta maaf. Karena apa? Itulah kelemahan kita, ya. Itu. Nah, kita itu yang menjadi pertanyaan buat kita. Mau nggak saya cuci gudang hati saya, dikosongin sehingga Pak Tuhan bisa masuk? Kalau misalnya hati kita masih penuh sama barang-barang itu, ya toh, Tuhan nggak bisa masuk. Tuhan nggak bisa masuk karena apa? Rumah kita masih penuh. Rumah kita masih penuh. Kalau Bapak Ibu sekarang kita ingin kembali, kita bayangin kalau kita kembali ke rumah, ke kamar kita masing-masing. Kalau barangnya penuh, mungkin dulu waktu barangnya belum penuh, kita masuk kamar enak gitu ya, masuk gitu ya, masuk lagi gitu ya. Ketika mulai banyak barang, mulai apa? Melipir gitu, karena makin sedikit tempatnya gitu. Nanti kalau sudah makin penuh lagi barangnya, apa yang terjadi? Mau jalan pindahin barang dulu, gitu, pindahin lewat lagi. Karena apa? Barangnya terlalu banyak, gitu ya. Maka Bapak Ibu itu yang menjadi pertanyaan buat kita malam hari ini. Mau nggak saya mencuci hati saya lalu ikut Tuhan? Itu yang nggak gampang. Itu yang nggak gampang. Oke, sampai di sini dulu saya berhenti ya. Saya mau tanya Bapak Ibu, apakah ada yang mau bertanya dulu? Supaya mulai batuk-batuk ini ya. Oke. Nah, apakah ada yang mau tanya jawab ya dari yang saya sampaikan? Mungkin ada yang mau bertanya supaya apa? Nggak cuma saya sekedar di sini, tapi Bapak Ibu mungkin ada yang mau bertanya atau mau ngobrol, konsultasi, sharing, silakan. Yuk, siapa yang mau bertanya? Gak ada yang bertanya, jelas semua berarti ya, paham ya. Berarti sampai rumah Bapak Ibu ingat PR-nya satu, cuci gudang ya, kamar diberesin ya, belum imlek ya, tapi kamar diberesin ya. Jadi diberesin supaya apa? Kita bisa ikut Tuhan. Kalau kita masih ada sesuatu yang mengganjal, itu ibaratnya waktu saya dulu masih frater gitu ya. Kami dulu waktu di Girisonta retret, saya punya pengalaman itu retret agung saya itu 30 hari itu, hari ke-5, hari ke-6, ke-7 itu saya punya cerita seperti ini. Jadi romo pembimbing saya itu setiap hari memberi kami renungan ya. Lalu karena saya nggak bisa doa ya, masih melantur sana sini, tapi kan setiap harus lapor sama romonya. Waktu itu dulu pembimbing saya Romo Wardi Saputra. Jadi waktu itu ditanya, gimana doanya? Saya bilang, wah Romo saya mengalami Tuhan Yesus luar biasa sekali. Lalu saya apalagi garis batin ya, wah saya merasa bahwa Tuhan itu menyentuh saya, lalu refleksinya mulai suci-suci gitu. Lalu Romo Wardi kenapa? Dah, ulangi lagi, besok kembali. Ya. Konangan nih kampus sih ya kan. Dan lalu saya hari kedua saya ketemu lagi pada Romo. Saya bilang lagi, Romo, saya tersentuh dengan bacaan ini. Karena ini Romo bilang apa? Balik lagi kamar, diulangin hari ketiga. Bayangin Bapak Ibu, retret hari pertama bacaannya sama dengan hari kedua, nggak ditambah. Hari ketiga bacaannya sama. Hari keempat saya mulai mikir, wah, kalau ulangi terus kan saya nggak kelas. Gitu. Yang lain teman-teman itu semua bacaannya sudah ganti. Saya temanya masih itu aja. Gitu ya. Lalu akhirnya saya sudah nggak bisa. Lalu saya ketemu sama Romo pembimbing di hari keempat. Saya bilang, Romo, saya hari ini nggak bisa doa. Oh, kenapa nggak bisa doa? Karena saya buntu, saya akhirnya pasrah. Sip, luar biasa. Tema kedua saya berikan. Jadi pas ngomong itu hari kedua saya bilang nggak bisa doa kan beres. Ya. Ternyata saya bohongin pembimbing ketahuan, ya toh. Ternyata saya tahan sampai 2 hari baru dikasih tema berikutnya. Lalu lanjut hari ke-5, hari ke-6. Hari ke-6 saya dipanggil Romo Wardi mengatakan, Frater, saya mau tanya satu hal, apakah Frater punya masalah dalam keluarga? Ya. Saya bilang nggak ada, Romo. Dia tanyakan, kalau kamu mau retretnya lanjut terus boleh, tetapi kamu ibarat seperti orang jalan,
tapi kamu ada sampur di belakang. Sampur tahu ya Bapak Ibu? Seperti ada selendang kecil kalau nari itu, kamu bisa jalan, tapi kamu ada satu kain yang membuat kamu masih bisa jatuh-jatuh. Gitu ya. Nah sekarang pertanyaannya, kamu mau lanjut retret atau kamu mau berhenti retret? Retretnya 30 hari, karena kami setiap frater SJ harus retret 30 hari. Retret 30 hari ini adalah retret wajib, bukan sunnah ya, wajib buat para frater SJ di Girisonta. Kalau nggak selesai ini artinya apa? Ya nangkep ya, dadah, ya. Maka saya waktu itu saya takut. Saya bilang sama Romo, ya saya harus lanjut Romo. Dia bilang, kalau kamu mau berhenti nggak masalah, nggak usah takut, kamu nggak keluar kok. Gitu. Akhirnya apa? Saya memutuskan untuk berhenti. Lalu saya mulai eksperimen menjadi kuli. Bapak Ibu pernah ke Girisonta ya? Di kebun salahnya itu ada beberapa bagian. Kami selama 1 bulan beberapa frater itu memindahkan tanah dari satu tempat ke tempat lain. Gitu ya. Jadi kami gantian. Frater yang retret 30 hari mereka berdoa. Saya dan beberapa frater yang nggak retret kami jadi kuli. Gitu ya. Mindahin tanah dari pohon salak satu pindah ke tempat lain selama 30 hari. Ya, jadi kuli di sana. Nanti gantian. Selesai tahun kedua saya retret, frater yang kemarin dan jadi kuli, gitu ya, gantian. Kami punya 6 eksperimen, 6 percobaan Bapak Ibu. Jadi retret 30 hari, kemudian jadi kuli di Girisonta, lalu berjalan kaki, jalan kaki 1 minggu. Bapak Ibu kalau ingat di kitab suci dikatakan kalau kamu pergi jangan membawa bekal apapun, gitu ya. Itu kami lakukan para frater 6 hari, gitu ya, tidak membawa bekal. Bajunya satu sama, saya cuma bawa baju satu, yang satu itu cuma ganti buat hari besok, ya. Kemudian nggak boleh bawa uang, hanya diberi oleh magister, Romo pimpinan 1 surat. Suratnya pun sampai hari ini kami nggak pernah tahu itu isinya apa, entah itu isinya uang atau itu surat keterangan bahwa orang ini siapa, kami nggak pernah tahu suratnya. Romo pimpinan mengatakan kamu buka surat ini kalau ada masalah. Alhamdulillah, gitu ya, nggak pernah ada masalah. Ya, baik. Jadi itu percobaan ketiga. Keempat, kami jadi kuli di pabrik. Dan yang kelima itu selain pabrik, kami kerja di rumah sakit untuk pasien yang menjelang. Gitu ya. Jadi di bagian gawat darurat. Jadi kami menemani pasien-pasien yang sudah hampir. Dia melihat ketika denyut nadinya dari 180 turun 60, 50, 20, 15, 10, 5 setiap hari selama 30 hari menemani di rumah sakit. Ya, jadi percobaan. Jadi itu yang membuat saya menjadi ingat bahwa hati kita itu harus bersih. Kalau hati kita nggak pernah bisa bersih, ya kita tetap bisa ikut Tuhan, tapi nggak sempurna Bapak Ibu. Gitu ya. Ikut Tuhan ada sesuatu, ikut Tuhan ada sesuatu. Ya, oke. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada pertanyaan, mungkin dari kitab suci nggak ada pertanyaan, mungkin Bapak Ibu mau tanya apa tentang saya? Monggo, mumpung saya di sini. Nanti kalau saya sudah balik ke sana, nggak bisa lagi kontak, ya kan? Itu, ya. Baik, silakan. Ada yang mau tanya? Romo mau tanya, Romo. Silakan, Bu. Kalau pendidikan itu hati yang seperti apa yang paling harus kita bersihkan itu Romo? Karena kalau kok menyadari dosa-dosa saya itu apa saja saya juga ada. Kalau kita ya sering ya bagi Tuhan, tapi maksud dosa saya yang harus kami bersihkan itu apa? Baik, pertanyaannya bagus ya. Saya dari pertanyaan ini ada satu orang dulu waktu bimbingan dia bilang gini, Romo saya kalau pengakuan dosa, kenapa kok pengakuan dosa satu dosanya selalu sama? Atau apa Bapak Ibu ngalamin? Kalau saya ketemu Romo, ya, maka kebiasaannya apa? Kalau di Purbaya mah enak gitu ya. Kalau di Purbaya biasanya kalau prapaskah sama anak Advent gitu ya, kita akan tanya yang di depan, Romo ini sopo gitu ya. Itu kebiasaan waktu masih duduk di sini. Saya biasanya kan ngamati loh itu kok kesana terus. Biasanya ada dua kecenderungan. Anak muda
akan cari romo yang tua. Bukan pasti bukan bapak ibu ya, orang lain ya, anak muda. Karena apa? Semoga nggak dengar ya. Nah itu. Kemudian kebiasaannya kenapa waktu saya selalu sama? Itu istilahnya, itulah bapak ibu tanda bahwa kita manusia. Kita setiap orang punya flag. Flag tahu ya bapak ibu ya? Seperti di paru-paru ada bapak ibu yang pernah ikut kena COVID gitu ya. Seperti ada sesuatu yang kalau kita nafas panjang tetap akan ada sesuatu flag di sini. Nah itulah bapak ibu tanda bahwa kita manusia. Nah flag ini nggak bisa tuker gitu ya. Nggak bisa kita tuker dosamu ini, dosamu ini ya ganti gitu ya. Tukeran nggak mungkin. Jadi setiap dari kita itu kita punya kelemahan. Itulah dosa kita tanda bahwa ya ini saya manusia. Saya balik ke tadi pertanyaannya. Bagaimana ya kok supaya kita bisa ikut Tuhan, hati yang seperti apa? Ya. Bapak Ibu, kalau kita ikut Tuhan, pasti kita akan ada masalah. Ya. Gak akan ada Bapak Ibu kalau kita ikut Tuhan semuanya beres. Ya. Gak ada. Bapak Ibu kalau kita ikut Tuhan, ya, pasti masalahnya banyak orang seperti ini larinya. Kenapa kok kalau saya ikut PD, pelayanan, misa aktif dan macam-macam, kok masalah hidup saya banyak? Sementara Bapak Ibu yang ikut ke gereja, yang hadir di gereja cuma tanggal 24 Desember malam, ya, dengan napas, ya, kok hidupnya happy gitu ya. Kemudian yang ikut Paskah cuma Natal dan Paskah aja setor muka, kok hidupnya sama aja sama saya. Ya. Bapak Ibu, kita sekarang bukan membandingkan antara yang seperti itu dan saya. Kalau yang seperti ini, Bapak Ibu, kita harus ingat talenta. Ya. Bapak Ibu, kalau kita dikasih talenta Tuhan 5, kita nggak boleh membandingkan sama yang talenta 1. Oke? Saya selalu waktu zaman dulu saya bilang sama Tuhan, Tuhan kenapa kamu kasih saya talenta 5? Saya kalau sama Tuhan saya suka talenta 1. Kenapa? Enak. Kalau kita punya talenta 1 enak apa kerjanya? Ya udah buka pintu, tutup pintu, udah itu aja cukup. Kalau kita punya talenta 5, buka pintu, tutup pintu, main organ, mimpin MC, kasih renungan. Karena kan Tuhan kasih kita talenta banyak, melayani, mendengarkan orang, dan macam-macam. Kalau kita talenta 1 enak, nyiapin minum, beres. Kalau talentanya cuma itu, ya toh. Tapi enggak, Tuhan kasih kita semua orang ini hadir di sini, talenta kita lebih dari 1. Kita nggak boleh membandingkan sama orang yang ikut misa cuma 1 tahun sekali, atau ikut Tuhan yang cuma kalau ingat nggak boleh. Kalau kita mau membandingkan diri adalah bandingkan dirimu dengan orang yang satu level. Gitu ya. Itu. Jadi kembali ke Ibu tadi punya pertanyaan, itu Bu, kalau kita punya hati kita, bagaimana hati kita bersih? Yaitu setiap hari. Maka kalau kami dalam SY Spiritualitas Nasihat kita punya istilahnya pemeriksaan batin, gitu ya. Setiap malam kita bisa ngecek, aku hari ini ngapain ya, berbuat dosa apa, lalu bisa cari pembimbing rohani, konsultasi. Gitu ya. Kalau kami para romo itu SY, kami dikasih sampai dalam buku itu dikatakan, kalau kamu punya kelemahan sampai kalau perlu ditulis, misalnya. Kami misalnya ada romo yang kelemahannya apa? Kalau naik motor sukanya kebut-kebutan. Dia setiap pegang motor bawahnya kepengen ngebut. Kemudian kalau lihat lampu merah kepengennya jalan terus. Kalau diselip bawahnya emosi. Dia nggak bisa. Pokoknya setiap kali pegang motor bawahnya emosi. Dia. Nah akhirnya apa? Kalau malah pemeriksaan batin kita ngecek hari ini saya masih emosi nggak? Emosi. Akhirnya apa? Hurufnya ditulis besar, S. Ya, salah. Kalau besok sudah lebih baik, S-nya kecil. Ya. Lalu akhir 1 minggu kita ngecek, saya berbuat salah yang mana? Sampai kan seperti itu. Ya. Atau kita mungkin kebiasaan nonton TV, gitu ya, sampai lupa keluarga. Itu sama. Jadi seperti ini itu membantu kita membersihkan hati kita sampai yang fisik. Gitu ya. Jadi nggak masalah. Kita semua di sini punya kelemahan satu sama lain. Justru kita punya PD seperti ini gunanya apa? Kita sama-sama membersihkan diri. Kalau kita membersihkan diri sendirian, nggak ada yang mau. Tapi kalau kita kerja bakti,
kan nggak kerasa, ya toh kita sama-sama. Maka gunanya persekutuan doa itu apa? Ini kita sama-sama membersihkan diri kita sama-sama. Semoga menjauh. Ya, terima kasih. Yang lain sudah ngantuk ya Bapak Ibu ya? Oke, sudah malam loh ini. Nanti ketinggalan yang dari Semarang nanti kejauhan. Ya, ya Ibu ya silakan. Pertanyaannya bagus ya. Bapak Ibu, berdoa itu kan kalau istilahnya adalah berdoa adalah kalau dulu diajarin guru agama, berdoa adalah berbicara dengan Tuhan. Nah, saya mau tanya Bapak Ibu yang sudah menikah siapa? Angkat tangan. Saya nggak akan angkat tangan. Yuk, yang angkat tangan siapa? Ayo yang angkat tangan tinggi-tinggi. Gak usah malu ya, gak usah malu ya. Yang sudah menikah, yang sudah menikah. Oke, yang akan menikah, angkat tangan. Satu. Oke, sip ya. Yang akan menikah. Ya. Oke, baik. Nah, bagaimana cara Anda Bapak Ibu yang sudah menikah gitu ya, membina relasi dengan pasanganmu dulu ya. Pernah nggak ngalamin ketika saya mau ngobrol sama pasangan saya males ngobrol dengan pasangan saya, pernah nggak? Nggak pernah ya? Pernah ya. Mau gimana gitu ya. Itu pernah. Pernah nggak mengalami bahwa ketika saya ngomong sama pasangan saya nggak perlu ngomong apa? Misalnya ya, ibu-ibu ya punya pasangan bapak-bapak. Bapak-bapaknya datang ke rumah nggak usah ngomong apa, saya sudah tahu bapak saya pengen apa. Pernah? Misalnya bapak kelihatan mesti dia capek, siapin teh pasti dia sudah senang. Nggak usah ngomong. Pernah? Saya balik, bapak-bapaknya sebelah sini ya. Bapak-bapak pernah nggak misalnya lihat ibu-ibu nggak usah ngomong apapun sudah tahu pasti istri saya sudah ngalamin ini, tahu? Nggak ngerti semua ya. Dulu waktu saya masih Bapak Ibu waktu saya masih pacaran ya. Dulu ya, kalau sudah bertobat ya, oke. Jadi dulu Bapak Ibu waktu saya masih pacaran, saya tahu banget kalau pacarku lagi dapat, gitu ya, mesti suasananya pasti berantakan. Nah berantakan kalau seperti itu udah nggak usah diajak omong. Kalau diajak omong, gimana kabarmu, sudah makan belum, nanti sandal lewat, gitu ya. Udah biarin aja. Kadang A, B nggak beres, pokoknya nggak. Udah saya tahu itu pasti udah lagi ada masalah, gitu ya. Dan sama Bapak Ibu, kenapa saya ngajak ini? Sama seperti kalau kita hubungan sama Tuhan. Berbicara dengan Tuhan, komunikasi dengan Tuhan itu mirip sama seperti saya dengan pasangan hidup saya. Kadang kita nggak perlu ngomong banyak, tapi dia tahu. Kadang saya mau ngomong banyak, dia pun juga tahu. Gitu ya. Jadi Bapak Ibu, kadang kalau kita mau ngomong sama Tuhan, kadang kita nggak perlu ngomong apapun. Udah duduk aja, Tuhan hari ini aku capek. Atau kadang hari ini kita ketemu, Tuhan terima kasih hari ini tadi ya kita memuji Tuhan, terima kasih, bersyukur, ampuni aku kan ini macam-macam gitu ya, juga boleh ya. Lalu bagaimana caranya supaya kita bisa doa macam apa yang paling bagus? Kembali ke Bapak Ibu, kalau misalnya tadi Anda mengatakan doa rosario itu dirasa panjang gitu ya, dirasa panjang, mungkin kita bisa ganti-ganti. Kalau saya sih kebiasaan saya seperti ini. Doa rosario itu kan kalau didoakan secara ngebut gitu ya. Itu berapa menit kalau ngebut? 15 menit ya. Ngebut 15 menit. Kalau pakai jalan tol ya kan, jalan tol lebih cepat lagi ya kan. Tapi kalau kita doakan dengan sepenuh hati biasanya berapa lama? 1 jam, ada renungannya ya kan. Ada refleksinya macam-macam. Nah, Bapak Ibu ya, Bapak Ibu, kalau mau doa rosario kan kita Tuhan kasih kita waktu 1 hari 24 jam ya toh, bisa dibagi Bapak Ibu, bisa dibagi. Misalnya pagi bangun pagi sambil bangun pagi doa 10 dulu, nanti tambah lagi 10 lagi tengah hari gitu ya. Bisa Bapak Ibu lagi masak ya 10 dulu itu. Saya nggak tahu apa itu boleh apa enggak, tapi saya punya kebiasaan itu. Karena apa? Daripada saya doanya ngebut, tapi
tapi putus, atau saya buat ketika saya nggak punya waktu, saya malam saya sambil tidur di tempat tidur. Besok pagi lah, sing 10 orang lewat ya, ternyata udah tiduran. Maka kebiasaan saya adalah saya membagi waktunya itu, gitu ya. Atau sama sekali tadi pemeriksaan batin, Bapak Ibu. Pemeriksaan batin misalnya kalau malam hari, Bapak Ibu, malam hari ketika kita sampai rumah, bawanya duduk langsung udah tiduran. Dibalik, sekarang pemeriksaan batin bisa pagi hari. Saya punya beberapa teman-teman muda yang cerita sama ini. Kapan waktunya saya merasa bisa sendiri sama Tuhan? Bapak Ibu yang sudah menikah pasti setiap kali harus bersama pasangannya, gitu ya. Nah, saya tawarin, ada beberapa orang bilang ini cuma saya saja ya. Bapak Ibu ada yang bilang seperti ini, saya bisa berdoa ketika saya di kamar mandi. Karena itulah saat Anda di kamar mandi sendirian, tidak siapa-siapa. Gitu ya. Di kamar mandi mau 15 menit, mau 30 menit tidak ada yang gangguin. Ya. Di situ pemeriksaan batin pagi hari. Kalau anak muda kan pemeriksaan batin, doa bahkan di kamar mandi pun dengerin handphone, ya toh pasang YouTube, pasang apa, daripada itu kan bisa dengerin renungan. Gitu ya. Kita bisa berdoa. Jadi, tapi ini dari saya loh ya Bapak Ibu, jangan mungkin resep saya berbeda, dosis obat saya beda dengan dokter yang lain, ya, dengan dokter Romo yang lain. Jadi temukan Tuhan itu dalam waktu-waktu Anda ketika Anda merasa sendiri, gitu ya. Yang penting saya dengan Tuhan. Semoga itu menjawab. Ya, terima kasih. Ada lagi yang lain? Wah, wis sholat ini wayai ini. Ini suara-suaranya yang nggak pernah saya dengerin di Taiwan. Iya. Kalau saya di Taiwan 5 jam waktu tenang gitu ya. Saya bawa rombongan dari Taiwan, dari Hong Kong. Kalau kita ke Indonesia, jam 5 pagi semua langsung bangun gitu. Lalu saya jam 7 pagi kita sarapan kan di hotel gitu ya. Kenapa? Tapi jam 5 pagi kok Romo luar biasa, kenapa? Jam 5 pagi kok pakai WC kami bangun. Kenapa? Dengar sholat subuh gitu. Luar biasa ya, saya malah masih tidur gitu. Oke, ada lagi pertanyaan Bapak Ibu? Ada lagi? Tidak ada. Nanti kalian jawab yang lain di luar ini ya, setelah ini ya. Itu saja dari saya, udah cukup ya? Oke, baik Bapak Ibu, renungannya itu, jadi Bapak Ibu semoga apa yang menjadi renungan kita malam hari ini cuci gudang ya. Yuk kita sama-sama bersihkan diri kita, karena mumpung kita masih bisa ya, mumpung kita masih bisa bersih hati kita. Kalau sudah nggak bisa lagi, malah repot ya. Mumpung kita hari ini masih punya kesempatan. Saya akhiri ini, renungan ini dengan renungannya Ajib gitu ya. Bapak Ajib itu kan selalu katakan kita harus mulai ya. Ingat ya Bapak Ibu ya, mulai dari yang kecil-kecil. Jangan mikirin, wah saya harus besar-besar, mau ini enggak, kecil-kecil. Yang pertama. Yang kedua, mulai dari saya sendiri. Jangan nungguin pasangannya, jangan nungguin orang lain, saya sendiri. Yang ketiga, mulai hari ini. Jangan bilang, Pak sesuk baik, hari ini. Jadi Bapak Ibu, kalau kita mulai dari yang kecil, kita mulai dari saya sendiri, dan mulai dari hari ini, itulah saatnya kita mencuci hati dan benar-benar Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati.